Jadi di kelompok satu, ya, pertemuan kali ini membahas bagaimana tantangan komunikasi. Ya, komunikasi apa? Karena lingkup komunikasi yang kita bahas adalah komunikasi bisnis. Apa sih menjadi tantangannya? Nah, sebelum melanjut ke situ, ya, kenapa sih nggak dibilang komunikasi dagang? Kenapa sih namanya komunikasi bisnis? Ada yang tahu nggak arti bisnis itu? Berbeda dengan berdagang. Apa teman-teman di sini menganggap, oh, berdagang itu sama dengan berbisnis? Silakan teman-teman di sini. Saya mau dengar suaranya dulu. Sama gak? Ayo, silakan bersuara ini. Sama gak bisnis dengan berdagang? Halo, Rita, Albert, Bidi, Thomas, Mesya, dan yang lain. Sama gak sih bisnis dengan berdagang? Menurut saya beda, Pak. Ini yang jawab siapa? Saya nggak bisa kelihatan soalnya. Eh, Soalnya ada keteraktifan kelas juga nilai di kelas. Siapa yang jawab nih? Masih ingat kan komposisi nilai saya? Ada kehadiran, keaktifan di kelas, dan tugas. Silakan. Yang menjawab beda ini siapa ini? Saya nggak kelihatan soalnya. Coba saya balik ke Pak, tadi Pak. Thomas. Kenapa beda bisnis dengan berdagang? Ada? Punya pendapat? Saya Pak, Albert? kalau menurut saya beda Pak. Kan kalau berdagang itu hanya seperti kayak menjual membeli mencari untung doang Pak. Tapi kalau berbisnis itu lebih kepada apa ya? Mengelola bisnis itu supaya bisa berkembang lagi, bisa lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tapi kalau orang berdagang hanya itu aja diulang-ulang terus Pak. Baik. Jadi ya, ini saya tambahkan, ini jawabannya bagus. Ya, berdagang itu adalah bagian dari bisnis. Ya, bisnis belum tentu menjadi bagian dari berdagang. Loh, kenapa? Definisinya sendiri, bisnis itu adalah mengelola. Apa yang dikelola adalah sumber dayanya. Sumber daya apa? Baik itu sumber daya manusianya, keuangannya, pemasarannya, manajemennya, dan sebagainya. Ada proses mengelola di situ. Ya, tidak hanya, jadi di dalam sederhananya gini, pemilik itu tidak harus berada di lokasi tempat usahanya. Ya, Albert misalnya pembisnis, berarti dia tidak perlu berada dalam lokasi bisnisnya di perusahaannya. Misalnya Albert punya hotel, ya, dia tidak perlu berada di hotel tersebut. Itu dikelola oleh manajemen yang ada, baik itu manajemen pemasarannya, manajemen keuangannya, manajemen produknya, dan sebagainya. Ya, tetapi berdagang itu tidak ada proses yang seperti mengelola itu. Dia hanya proses yang namanya bergeser, menggeserkan dari katakanlah supplier, vendor, penyedia produk atau jasa, kemudian dijual kembali. Jadi ada peran yang namanya ownernya ini atau pemiliknya ini menjadi bagian yang harus tidak bisa dilepaskan di dalam prosesnya itu. Sampai sini jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Ya. Dengan kata lain, ya, karena banyaknya yang dikelola, ya, berarti perlu yang namanya dilakukan komunikasi bisnis. Ya, perlu dipahami, perlu dilakukan komunikasi bisnis. Nah, tadi dikatakan nanti kita lihat sama-sama ada internal, ada pihak eksternal, dan sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan kenapa kita mempelajari komunikasi bisnis. Ya, karena ada proses yang mengelola tersebut. Nah, tadi teman-teman di kelompok 1 ada Bidi Wikanto sudah baik dan benar menyampaikan bahwa komunikasi itu
aktivitas yang nggak bisa dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Terutama lagi apalagi berbisnis, ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ya. Karena kita penting sekali yang untuk namanya mendapatkan interaksi, ya. Transaksi dan menyampaikan idenya itu untuk mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama dari bisnis. Profit, keuntungan itu adalah tujuan utama dari kegiatan dari aktivitas bisnis. Kalau tidak ada komunikasi, maka ujungnya, muaranya komunikasi bisnis ini mungkin ada kendala selain di bagian yang lainnya, ya. Baik itu nanti produknya dan sebagainya. Nah, tadi teman-teman di kelompok 1 juga sudah menjabarkan bahwa ada hambatan di dalam komunikasi. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa saja sih hambatan yang dalam komunikasi bisnis? Ada yang tahu? Ya. Tadi disampaikan ada faktor hambatan, berikut hambatan teknis, semantik, dan manusiawi. Nanti saya tambahkan di slide saya, ya. Ini saya jelaskan kembali dulu. Di hambatan yang disampaikan di kelompok 1 ini ada hambatan teknis, semantik, dan manusiawi. Teknis ini lebih ke arah bagaimana kita, ya, memfasilitasi nih komunikasinya. Kelancaran komunikasi kita bagaimana? Mungkin dari sisi teknologi kita, keterbatasan fasilitas, peralatan komunikasi, dan sebagainya. Teknis-teknis, technical yang istilahnya. Bagaimana kita terganggu. Misalnya lagi Zoom dengan rekan bisnis kita, tiba-tiba jaringan terputus. Atau lagi Zoom tiba-tiba ada suara lewat atau yang mengganggu sehingga komunikasinya tidak lancar. Nah, itu teknis yang perlu dipahami. Nah, ada semantik juga. Nah, semantik ini yang dikaitkan dengan budaya. Ya, ada juga bahasa, ya. Di sini teman-teman kalian mencontohkan ada bahasa misalnya dia seorang suku Jawa, kemudian ketika dia menggunakan komunikasi di luar suku Jawa misalnya, itu tidak dipahami. Kenapa? Karena dia cuma mencoba mengkomunikasikan dengan budayanya dia, bahasanya dia, tetapi dia tidak melihat yang namanya lawan bicaranya dia, si audiensnya dia. Nah, ini hambatan semantik, ya. Kemudian juga ada manusiawi. Manusiawi ini berkaitan dengan apa yang timbul dalam komunikator dan maupun komunikan. Di bisnis ini, kalau saya contohkan begini, ya, kalau di beberapa negara, ya, katakanlah Irlandia dengan Wales ini punya sentimen, ya. Jadi ketika mereka berkomunikasi, ya, ada satu dari baik itu komunikatornya maupun komunikannya itu menganggap budaya mereka tinggi. Jadi ketika ketika komunikatornya menyampaikan ke audiensnya, mereka merasa tidak menerima pandangan tersebut. Nah, penolakan tersebut itulah yang menimbulkan, ya, disebut hambatan manusiawi, ya. Jadi menganggap selalu dirinya itu self esteem, dari budayanya paling tinggi, saya yang paling harus didengarkan dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan hambatan manusiawi. Jadi memang penting sekali ketika kita berkomunikasi, ya, kita sebagai komunikan atau komunikator, kita perlu lihat siapa yang menjadi audiensinya, siapa yang menjadi pembicaranya, ya. Kalau kita sebagai pembicara, kita harus lihat audiensi kita, bagaimana kita bisa masuk ke dalam mereka, ya. Karena tadi mungkin saja akan ada penolakan, oh kayaknya saya ada yang paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka audiens tersebut akan susah untuk menerima pandangan dari komunikator atau si pembicara. Nah, ini juga diungkapkan oleh salah satu tokoh komunikator komunikasi dalam bukunya Carden dan Sherman. Ini juga saya baca bahwa ada hambatan individual seperti perbedaan persepsi, emosi, status, umur, keterampilan,
mendengarkan pencarian dan penyaringan informasi. Ya, persepsi ya saya bisa bilang misalnya ketika melihat satu masalah misalnya penanganan COVID di Staben, saya bisa melihat ini persepsi saya kurang baik, tetapi ada yang bisa melihat ini sudah baik. Nah, persepsi ini berbeda-beda. Berdasarkan apa? Berdasarkan rasa suka atau tidak suka seseorang. Berdasarkan pandangan, keilmuan dan sebagainya. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Emosi. Emosi ini bukan hanya rasa marah, teman-teman. Emosi teman-teman bisa tahu semuanya, ada rasa sedih, ada rasa bahagia, termasuk juga ada rasa marah. Nah, ketika teman-teman bergejolak, emosinya tidak stabil sebagai audiens atau sebagai komunikator, ini akan mengganggu yang namanya hubungan komunikasi tersebut. Ya. Kemudian ada status dan umur. Ya, status itu kalau misalnya teman-teman tadi yang saya contohkan merasa memiliki budaya yang tinggi, terus kemudian harkat yang tinggi dan sebagainya, itu merasa tidak ingin istilahnya disampaikan informasinya oleh seorang komunikator yang menurut dia statusnya lebih rendah daripada si audiensnya tersebut. Nah, umur juga begitu. Makanya kalau teman-teman lihat ke orang tua kita ketika kita berbicara, mereka tidak ingin gitu, kadangkala tidak ingin kita menyampaikan pandangan atau informasi sesuatu. Kenapa? Karena seakan-akan kita tidak ingin si orang tua kita tidak ingin digurui oleh kita. Ini adalah perbedaan dari komunikasi, keterampilan juga dan sebagainya. Nah, ada juga hambatan yang muncul karena iklim, ya, psikologis, organisasi dan lingkungan oleh sosial dan budaya. Ini seperti yang tadi saya katakan, iklim ini seperti yang tadi adalah komunikasi antara Wales dan misalnya Irlandia. Ini dipengaruhi oleh budaya kelas Jepang dengan Korea. Nah, sebagai itu contohnya. Ya. Karena mereka sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan budaya yang menurut mereka berbeda, sangat berbeda, dan mungkin ada keterkaitannya dengan masa-masa penjajahan waktu dulu kala, ya. Nah, ini unsur komunikasi bisnis sudah disampaikan ada 6, ada tujuan, pertukaran, berisi informasi, namun penjelasannya belum lengkap tadi. Ketika kita tahu ingin berbisnis, ya, tujuan komunikasi kita apa? Komunikasi bisnis ini memberi informasi, ya. Oh, memberi informasi berarti sekedar informasikan. Kita punya produk loh, Pak. Produk ini adalah seperti ini. Produk ini harganya segini, manfaatnya ini bisa didapatkan di sini. Itu sekedar memberi informasi. Jadi ketika kita berbicara kepada audiens kita, kepada konsumer kita harus tahu apa yang kita ingin komunikasikan. Tujuan dari komunikasi bisnis kita. Nah, memberikan informasi sekedar seperti tadi. Menjelaskan ini produk kita, harganya di mana, harganya berapa, bisa didapatkan di mana produk ini. Dan ketika sudah ada feedback dari audiens kita atau respon, oh si audiens kita tertarik, oh iya ya, barang itu ternyata bagus ya informasinya ya. Iya, manfaatnya sudah dirasakan oleh berbagai orang. Oke, kita lakukan tahap kedua, persuasi. Ya, iya Pak, kalau misalnya Bapak membeli produk ini di bulan Februari ini ada promo, promo Valentine, acara Valentine nih, beli satu dapat satu Pak. Ini adalah teknik namanya komunikasi bisnis persuasi, membujuk secara halus, ya, untuk menggunakan produk kita, baik produk maupun jasa. Kalau misalnya sudah dilakukan itu, ada juga namanya teknik kolaborasi atau integratif. Tujuannya, ya, kolaborasi seperti itu maksudnya seperti apa? Kalau Bapak nanti berminat menggunakan produk ini atau bekerja sama menawarkan produk ini menjadi reseller kami atau menjualkan kembali produk ini, kami berikan potongan 50%. Nah, itu adalah tujuan berikutnya.
yaitu kolaborasi atau integratif. Nah, ada yang terakhir yaitu regulatory. Regulator itu adalah petunjuk atau guideline ini bukan guideline yang tadi temannya salah bicara itu. Panduan untuk melakukan sesuatu, ya. Cara penggunaannya begini, Pak. Ya. Ini misalnya katakanlah minyak kutus-kutus ini dioleskan 2 kali sehari, di pagi atau di malam hari dan sebagainya. Itu adalah sebuah petunjuk atau yang dikenal dengan regulatory. Begitu ya, teman-teman, jelas ya? Nah, kemudian di luar lingkup komunikasi ada bisnis internal dan eksternal. Internal ini adalah meliputi bagaimana dalam satu organisasi atau institusi perusahaan ini berkomunikasi dengan karyawannya, manajernya, atau antar karyawan sendiri. Ya, tadi dibilang bisnis itu adalah mengelola namanya organisasi. Di dalam organisasi ini ada hubungan antara pemilik, karyawan, bahkan dengan karyawan sendiri. Nah, di eksternal ini ada hubungan ya antar organisasi dengan pihak yang luar, yang di luar organisasi. Contohnya misalnya dengan supplier atau pemasok, dengan reseller atau agent, atau dengan konsumen dan sebagainya yang di luar organisasi kita. Begitu teman-teman ya. Jadi cangkupan dari komunikasi bisnis ini sangat luas. Kalau teman-teman tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada, maka yang terjadi adalah komunikasinya ini tidak akan sampai. Tujuan komunikasi itu hanya mungkin sekedar di poin 1 ini, yaitu hanya memberikan informasi saja. Tidak ada step atau langkah selanjutnya, ya. Nah, dalam menghadapi audiens atau konsumen yang ada dalam hal ini ada strateginya, ya. Strateginya itu menjalankan komunikasi yang efektif. Nanti saya akan jelaskan di slide saya berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Jelas, teman-teman? Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Bidi Wikanto, Rita, Thomas, Pratana, Albert. Cukup jelas, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Oke. Ya. Duh, ini susah sekali nih direct. Oke. Kita katakan saya pernah mengatakan di kelas kita sudah namanya memasuki bisnis internasional. Di 2022 Indonesia memasuki perdagangan bebas dunia. Ya, di 2016 kita memasuki perdagangan bebas ASEAN dengan dikenal dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, nanti teman-teman boleh lihat dampaknya bagaimana terhadap teman-teman sendiri, terutama bagi yang nantinya akan mencari pekerjaan. Ya, terkait dengan hambatan komunikasi komunikasi bisnis, ada yang pertama adalah budaya. Ya, budaya. Kenapa? Tadi dikatakan ya teman-teman, saya katakan pada awal bahwa kita memasuki perdagangan internasional. Ya, perdagangan bebas dunia. Ya, budaya satu negara itu berbeda dengan negara lain. Jangankan satu negara, satu daerah itu berbeda dengan budaya daerah lain. Ya, maka Edward Hall ya dalam bukunya mengatakan terkait budaya ini tidak boleh namanya meremehkan budaya yang ada di budaya asing. Jika kita sebagai komunikator ingin menjalin komunikasi bisnis dengan negara lain, maka sebagai komunikator harus melihat audiensnya ini budayanya seperti apa. Ya, yang kita akan bicara kepada mereka, pendengar kita,
ya, tujuan dari komunikasi bisnis ini kita lihat budaya seperti apa. Apakah ada budaya yang dominan? Apakah ada budayanya ini sudah bersifat general dan sebagainya. Ya, budaya dominan itu artinya mereka tidak ingin, ya, istilahnya tidak ingin budaya mereka lebih rendah daripada si komunikatornya itu. Contohnya bagaimana? Salah satunya, contohnya adalah misalnya kita ambil contoh untuk penggunaan bahasa, ya. Bahasa yang menganut budaya dominan itu biasanya tidak ingin menggunakan bahasa di lain selain di negaranya ini sendiri, ya. Jadi dia ingin pakai bahasanya sendiri, ya. Ini satu contohnya. Yang kedua apa? Nanti kita bisa melihat dari komunikasi bahasa tubuh, ya. Misalnya berjabat tangan, ya. Bagi budaya yang di negara-negara Arab, berjabat tangan pada lawan jenis itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Biasanya hanya bersikap, ya, melipatkan kedua tangannya dan tidak memandang matanya, ya. Jadi jangan memandang mata untuk lawan jenisnya, karena ini adalah kebudayaan yang ada di negara tersebut. Jadi kita harus memahami nih bagaimana budaya ini berdiri dalam komunikasi bisnis kita, ya. Ini juga dibatasi secara geografis, ya. Tadi wilayah, ya. Wilayah misalnya di daerah pegunungan, ya. Begitu suaranya biasa mereka berteriak-teriak misalnya karena memanggil orang itu sangat susah. Daerah pegunungan ini berbeda yang di daerah lautan, ya. Jadi ini perlu dilihat geografis yang bisnis yang kita mau komunikasikan berada di wilayah mana, ya. Kemudian alat transportasi juga, ya, untuk berbagai aktivitas bagaimana nih, ya, batas negara dan alat komunikasinya. Ini alat komunikasi secara singkat ini mau menjelaskan hambatan dari komunikasi teknis tadi. Kita bisa berkomunikasi dengan apa? Oke. Dalam konteks globalisasi, ya, perbedaan kelompok etnik, orientasi budaya, sistem nilai, mekanisme ekonomi dan ideologi politik membawa tantangan kolaborasi dalam lintas budaya, ya. Pertanyaannya gini, teman-teman sudah paham belum semua mengenai arti globalisasi? Apa sih globalisasi menurut teman-teman? Halo? Apa sih globalisasi? Saya boleh bertanya, ini globalisasi apa sih? Deta, Ya Pak, globalisasi apa sih menurut Deta? menurut pemahaman Rita, kayak globalisasi itu dapat dilihat suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Itu sih Pak. Kalau menurut teman kalian misalnya Ratana, saya mau nanya, Iya Pak. globalisasi apa sih? Globalisasi itu kayak perkembangan gitu ya Pak. Dari itu budaya, teknologi gitu kan, tergantung kayak perkembangan zaman gitu nggak sih Pak secara umum. Itu Oke. menurut saya sih Pak. Oke. Mesya, Iya Pak. menurut Mesya globalisasi apa sih? Kalau menurut saya globalisasi itu juga kayak bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif di setiap negaranya. Oke. Jadi saya tambahkan ya teman-teman yang pemahaman yang meluruskan arti globalisasi. Globalisasi itu adalah dunia semakin mengecil, ya. Kok mengecil, Pak? Iya. Jadi komunikasi negara, ya, baik informasi juga dari negara lain bisa kita dapat dalam sekejap, ya, dalam waktu singkat, ya. Itu disebut globalisasi. Jadi dunia semakin mengecil karena apa? Karena informasinya bisa didapat dengan waktu singkat. Global, ya.
Apa yang terjadi di Amerika saat ini, di Indonesia bisa tahu. Apa yang terjadi dengan di Cina saat ini, misalnya ada terjadi banjir, di Indonesia bisa tahu. Oh, ternyata di Cina sedang terjadi bencana banjir. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena yang namanya faktor teknologi yang ada dari saat ini. Jadi seperti itu, kalian bisa lihat dari handphone, dari berita, dari internet ya, melalui situs pemberitaan online atau media sosial lainnya. Jadi dunia semakin mengecil karena adanya informasi yang mudah didapat. Itu pengertian dari globalisasi. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi dalam konteks globalisasi, bisnis dalam globalisasi, kita bisa tahu ya, di Indonesia sekarang lagi butuh apa sih? Misalnya, katakanlah waktu pandemi COVID. Oh, ternyata ventilator, masker di Indonesia tidak ada. Pada kehabisan stoknya. Maka ada peluang bisnis untuk mengirimkan itu menjadi produk yang bisa diperjualbelikan di Indonesia. Di India misalnya, oh ternyata bawang bombay habis. Di Indonesia lagi panen. Nah, bisa kita kirimkan ekspor barang bawang bombay ke India. Di Amerika misalnya ternyata, misalnya katakanlah untuk bahan-bahan rempah di Amerika sedang krisis karena bencana banjir misalnya, katakanlah hasil tanamnya mereka tidak ada, kita bisa mengirimkan, mendistribusikan barang-barang hasil rempah. Seperti itu. Jadi dalam konteks bisnis globalisasi, kita bisa mengetahui secara cepat dan perkembangan yang terjadi di satu negara. Nah, perlu ditekankan di sini, ketika kita mau mengirimkan dalam konteks globalisasi, ada perbedaan-perbedaan yang kita harus pahami. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini perlu kita pahami sebagai kolaborasi lintas budaya. Nah, ada juga perbedaan dari preferensi hubungan dengan fungsi instant messaging ya. Di Korea tidak menggunakan namanya aplikasi WhatsApp. Mereka menggunakan aplikasi Kakao misalnya, instant messagingnya. Di China mereka tidak menggunakan aplikasi Kakao dan WhatsApp. Mereka menggunakan WeChat ya. Di Cina mesin pencarian bukan Google utamanya, tetapi misalnya Baidu. Dan inilah yang menjadi faktor perbedaan preferensi hubungan dengan fungsi dengan instant messaging atau IM. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau bekerja ke sana, jangan kaget. Kok nggak pakai WhatsApp ya komunikasinya? Kalian harus diminta untuk menginstal instant messaging yang ada di tiap negara. Ya, itu adalah perbedaannya. Kalian dan kawan-kawan ya, ini menemukan ada perbedaan preferensi instant messaging dan termaksud emoticon penggunaan di Asia dan Amerika. Contohnya apa? Contohnya misalnya di Indonesia tertawa terbahak-bahak. Gimana kalau teman-teman tertawa terbahak-bahak nulisnya? Chatnya. Ada yang bisa? Misalnya Bidi sangat lucu nih membuat komunikasinya. Teman-teman pasti ketawanya kalau di Asia, di Indonesia ya, dalam hal ini pasti tulisannya WK ya, gitu gak? Emotikonnya juga beda, begitu bukan teman-teman di IKB ini? Atau ada yang beda? Kalau tertawa terbahak-bahak tulisannya gimana? Halo, gimana, ada yang beda? Deta belum dengar nih suara Deta. Tidur lagi kah Deta ini? Atau cuman absen online? Mohon maaf Pak, itu Casey Pak, dia pakai HP
adiknya karena HP-nya nggak bisa join game tadi. Yesi, Emailnya Pak. Yesi mana suaranya Yesi? Halo Pak, Ya, tapi saya nggak tahu kenapa error. ya udah Yesi, kalau tertawa terbahak-bahak gimana tulisan chatnya, instant messagingnya? WK. Ada yang beda gak? Yang lainnya teman-teman. Nanda mungkin beda nih Nanda. Kalau tertawa terbahak-bahak. Ada? Iya Pak, beda dong Pak. Bedanya gimana? Gimana ya, kalau orang Indo kan biasanya ya ketawa-ketawa ya Kalau di chat. tulisannya WKWK gitu kan Pak. Oke. Tapi kalau orang Inggris ya lebih ke hahaha gitu doang udah. Oke. Perbedaannya memang begitu ya. Jadi ada, kalau di luar negeri bukan seperti itu. Di orang Eropa dan Amerika biasanya akan menulis LOL, laugh of loud, ya, tertawa dengan terbahak, kayak gitu ya. Kalau kita bukan LOL tapi WK. Nah, itu perbedaan dari instant messaging, IM. Bahkan emotikonnya pun beda-beda ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada yang sering kali ya yang kita salah ya di emoticon. Emoticon yang seperti tangan gitu, yang kayak memohon. Itu sebenarnya emoticonnya artinya tos. Di luar sana artinya. Itu artinya tos. Tapi kalau kita mengartikan seperti mohon maaf atau memohon dan sebagainya. Ya. Itu perbedaan dari satu. Ya, investigasi culture yang dikemukakan Jin Yang melakukan komunikasi komputer pada perusahaan global. Jadi pada saat komunikasi dengan menggunakan komputer juga beda. Ya. Di sini maksudnya seperti apa? Misalnya nanti ada email. Ya, email. Ya. Dalam budaya yang lebih seringnya kita di Indonesia sendiri, saya bilang komunikasi bisnis. Saya pernah mengatakan nggak ya? Kalau budaya kita tanpa kita tak sadari atau gimana, itu ada yang namanya bentar-bentar mohon maaf ya, bilangnya maaf pak. Ada gak yang sering berkata kayak gitu ya? Ada, bentar-bentar minta maaf ya. Itu menjadi budaya yang perlu dihilangkan dalam komunikasi bisnis. Saya pernah mengatakan ketika kita bilang, terlalu sering berminta maaf, saya analogikan seperti ini. Teman-teman yang punya pacar atau punya gebetan bentar-bentar bilang, I love you. Lama-lama artinya akan hilang. Tidak punya nilainya. Kenapa? Ya, kesannya itu sangat biasa. Padahal arti yang saya katakan tadi, maaf itu adalah sangat tinggi nilainya. Kalau kita berbisnis dengan orang India ya, dengan kata sering maaf ya, maka kita sudah delete dari pertemanan bisnisnya, dihapuskan dari pertemanan bisnisnya. Kenapa? Karena orang tersebut selalu melakukan kesalahan ya. Jadi ini yang perlu dilihat dari komunikasi budaya juga, teman-teman. Ya. Bahwa teman-teman harus melihat audiensnya itu siapa, budayanya bagaimana. Ya. Dalam penelitian oleh Yin Yang dan kawan-kawan, informasi dan pola sosial ini dibagi menjadi high context culture. Ya. Komunikasi verbal, non verbal ini bisa digunakan juga. Rendah situasional, rasional, dan menggunakan pemahaman internal ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Nah, berikutnya ekspresi sentimen pada saluran komunikasi. Yang tadi sudah dikatakan juga, di Amerika menggunakan ekspresi komunikasi IM-nya misalnya WhatsApp, dan di beberapa negara seperti Cina menggunakan WeChat, di Jepang menggunakan aplikasi sendiri, di Korea menggunakan Kakao Talk dan sebagainya ya. Sentimen pada alat komunikasi antar negara. Jadi kita perlu melihat
potensial dan bagaimana nanti komunikasi antar budayanya. Satu lagi, saya akan jelaskan bahwa di komunikasi budaya kita melihat namanya budaya apa saja yang perlu kita pelajari. Tadi berjabat tangan, ya. Pertama berjabat tangan di budaya Eropa, ya, budaya Barat yang dikatakan dengan kepercayaan diri tinggi, ya. Tapi di budaya Timur, negara Timur, menjabat tangan adalah sikap yang agresif, ya. Di bagian Eropa Selatan, Amerika, jabat tangan haruslah lebih lama. Jadi kalau kita berbisnis dengan negara-negara ya di Eropa Selatan, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kita jabat tangannya harus lama dan sedikit lebih hangat. Dengan tangan kiri menyentuh sikut, ya. Jadi kita ada tangan kirinya nempel nih seperti ini, menyentuh sikut, ya. Nah, namun hati-hati kalau kita jabat tangan di Turki. Kita akan dimaknai sebagai sikap yang kasar dan agresif, ya. Di Afrika, ya, jabat tangan juga berlaku yang lemah. Kalau di Eropa Selatan, Amerika Tengah itu harus kuat sehingga menyatakan ini kesannya hangat dan menyentuh sikut. Nah, tapi di negara Afrika Selatan, ya, Afrika ini juga mengatakan bahwa jabat tangan harus penuh dengan kelembutan atau lemah, ya, supaya itu menyatakan kehangatan. Nah, di negara-negara Islam, ya, lawan jenis tadi saya katakan tidak boleh berjabat tangan, ya. Ekspresi wajah dan sebagainya. Ini kalian bisa lihat nanti bagaimana ketika kalian melihat disuruh ditugaskan atau mau bekerja sama dengan negara-negara yang ada menjadi rekan kerja kalian. Sebagai audiens kalian harus perhatikan budayanya dulu. Harus disurvei dulu. Ini termaksud negara mana, komunikasinya seperti apa. Termaksud yang pernah saya katakan pada pertemuan awal, komunikasi nonverbalnya, ya. Di Korea Utara, di Korea Selatan itu mengatakan bahwa jempol bukan adalah simbol yang baik. Di Indonesia jempol adalah menunjukkan ibu jari dengan naik, itu menandakan kamu baik, kamu hebat, atau mantul dibilang katanya, ya. Di sini tidak seperti itu di Korea, ya. Artinya adalah yang saya bilang menghina, yaitu karena dibilang adalah gemuk atau gendut. Begitu. Ini yang mau saya sampaikan di pertemuan kita, bagaimana tantangan komunikasi, ruang lingkup komunikasi dalam komunikasi bisnis, terutama dalam komunikasi global atau komunikasi internasional, perdagangan internasional. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi ini.